Lupakan semua taktik perang konvensional yang pernah Anda pelajari. Di tahun 2027, langit Nusantara tidak akan lagi sama. Narasi tentang kedaulatan udara Indonesia sedang mengalami pergeseran tektonik yang akan membuat siapapun yang berniat mengusik garis batas kita berkeringat dingin. Berdasarkan laporan intelijen pertahanan dari lembaga KRIS, sebuah monster baja tanpa awak, Bayraktar Akinci, telah dijadwalkan secara resmi untuk menyentuh landasan pacu tanah air pada triwulan keempat tahun 2027. Ini bukan sekedar kedatangan alat pemantau cuaca. Ini adalah pendaratan mesin pembunuh paling efisien di kelasnya. Kita tidak lagi bicara soal drone kecil yang hanya bisa memotret dari ketinggian. Kita bicara tentang tank terbang yang membawa muatan maut setara jet tempur legendaris F-16, namun bergerak dalam kesunyian yang mematikan. Pilihan Indonesia jatuh pada Akinci bukan tanpa alasan. Di tengah memanasnya suhu di Laut Natuna Utara dan ambisi klaim sepihak di wilayah ZEE, Indonesia membutuhkan predator yang bisa terjaga 24 jam tanpa lelah. Tahun 2027 adalah garis batas antara masa lalu yang hanya bisa memantau dan masa depan yang siap menghancurkan ancaman sebelum mereka sempat menyadari keberadaan kita. Banyak pengamat amatir yang berteriak di media sosial bahwa pengadaan ini terlalu mehong, mahal, mewah. Namun mari kita bicara angka dengan kepala dingin. Pemerintah telah mengunci komitmen anggaran hampir 10 triliun rupiah hanya untuk fase awal pembelian 9 unit Akinci. Jika kita bedah, harga satu unitnya mencapai angka fantastis, 1,1 triliun rupiah. Angka ini mungkin membuat dahi sebagian orang berkerut. Namun mari kita bandingkan dengan realitas di lapangan. Membeli jet tempur generasi terbaru mungkin akan menghabiskan biaya 2 hingga 3 kali lipat per unitnya. Belum lagi biaya pelatihan pilot yang mencapai puluhan miliar rupiah per kepala, serta resiko kehilangan nyawa prajurit terbaik kita di medan tempur. Dengan 1,1 triliun per unit, Akinci menawarkan efisiensi mematikan. Investasi ini bukan soal membuang-buang uang rakyat. Ini adalah soal deterrence effect atau efek gentar yang nyata. Daripada kita menumpuk alutsista tua yang gerakannya masih seperti keong di radar lawan, menumpuk 9 unit pembunuh senyap ini adalah langkah strategis yang jauh lebih masuk akal. Di era peperangan asimetris, memiliki senjata yang bisa dioperasikan dari jarak jauh, namun memiliki daya hancur jet tempur adalah kemewahan yang wajib dimiliki oleh negara sebesar Indonesia. Jika Anda merasa 10 triliun itu mahal, coba hitung berapa kerugian negara jika cadangan gas di Natuna dicuri atau kedaulatan kita diinjak-injak karena kita tidak punya taji di udara. Apa yang membuat Akinci begitu gacor di medan tempur? Rahasianya tidak hanya terletak pada sayap lebarnya atau mesin turboprop ganda yang ia miliki. Jantung dari keganasan Akinci adalah radar ASEA Murad. Ingat baik-baik nama ini, Murad. Ini adalah teknologi radar paling mutakhir buatan Aselsan yang baru saja menyelesaikan uji terbang dengan hasil yang melampaui ekspektasi global. Integrasi radar ASEA Murad pada Akinci adalah sebuah lompatan kuantum. Radar ini memberikan kemampuan situational awareness yang luar biasa ekstrim. Bayangkan, sebuah sensor yang mampu membelah kabut, menembus gangguan elektronik, dan mengunci puluhan target sekaligus dalam radius ratusan kilometer. Akinci tidak hanya melihat, ia juga memahami medan tempur. Yang paling krusial, radar ini memungkinkan Akinci melakukan operasi Beyond Visual Range atau BVR. Ia bisa mendeteksi target di darat, laut, bahkan udara, jauh sebelum target tersebut bisa melihat Akinci. Di lingkungan laut seperti Natuna yang sering tertutup kabut atau gangguan sensor optik, radar Murad adalah mata dewa. Ia memberikan data target secara real-time yang bisa dibagikan langsung ke kapal perang KRI atau markas komando pusat. Inilah alasan utama mengapa negara-negara tetangga merasa was-was. Dengan radar Murad, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi di balik cakrawala. Akinci adalah predator yang bisa melihat dalam kegelapan total dan menyerang dengan presisi bedah yang mengerikan. Pembelian Akinci ini tidak dilakukan dengan skema beli putus seperti belanja di toko kelontong. Kesepakatan ini melibatkan entitas bernama Republikov yang menjembatani kerjasama dengan raksasa teknologi Turki Baykar Technology.
Poin yang paling sering digembar-gemborkan adalah transfer of technology. Indonesia tidak hanya ingin membeli barang jadi, kita ingin rahasia di balik teknologi tersebut. Dalam kontrak ini terdapat klausul mengenai opsi perakitan lokal dan pembuatan komponen tertentu di dalam negeri. Ini adalah kesempatan emas bagi industri pertahanan nasional, baik itu PT DI maupun Pindad, untuk masuk ke dalam ekosistem manufaktur drone kelas berat. Namun kita harus jujur pada diri sendiri. Teknologi secanggih Akinci membutuhkan SDM yang super gacor. Jangan sampai TOT ini hanya berakhir indah di atas kertas atau sekedar seremoni tanda tangan di hotel mewah. Kita butuh insinyur yang sanggup membedah algoritma radar ASEA, teknisi yang paham perawatan mesin turboprop di iklim tropis yang lembab, dan operator yang memiliki insting tempur tajam. Kesiapan manusia di balik mesin adalah kunci. Jika kita gagal menyiapkan SDM, maka triliunan rupiah ini hanya akan menjadi tumpukan besi tua di masa depan. Kerjasama dengan Baykar melalui Republikov adalah ujian bagi mentalitas industri kita. Apakah kita sanggup menjadi pemain global atau selamanya hanya menjadi konsumen yang bergantung pada teknisi asing? Mari kita bicara soal kapasitas tempur murni. Akinci dirancang untuk menggotong beban maut hingga 1,5 ton. Lu bayangkan, drone ini bisa membawa muatan yang hampir sama beratnya dengan beban jet tempur F-16. Mulai dari bom pintar berpemandu laser, rudal anti kapal, hingga rudal serangan udara ke udara. Ini adalah gajah langit yang mampu bermanuver dengan lincah. Rencananya, unit-unit ini akan ditempatkan di bawah kendali TNI Angkatan Udara dengan fokus utama pada 2 titik panas dunia, Laut Natuna Utara dan Selat Malaka. Selama ini, patroli di wilayah tersebut memakan biaya operasional yang sangat besar jika harus menerjunkan jet tempur berat sekelas Sukhoi atau F-16 secara terus-menerus. Jam terbang pesawat tempur kita terbatas dan mesinnya butuh perawatan mahal setiap kali mengudara. Akinci hadir sebagai solusi yang jenius. Ia bisa berpatroli selama puluhan jam tanpa harus mendarat, memberikan pengawasan konstan tanpa lelah di atas Natuna. Jika ada kapal asing yang mencoba melakukan provokasi, Akinci sudah siap dengan rudal-rudal di bawah sayapnya. Ia mampu meningkatkan kapabilitas operasional kita tanpa harus menguras kantong negara untuk biaya bahan bakar jet tempur berat. Dengan kata lain, kita mendapatkan keamanan level maksimal dengan biaya yang jauh lebih efisien. Akinci adalah jawaban bagi tantangan geografis Indonesia yang sangat luas, namun membutuhkan respon cepat dan mematikan. Jadi, kesimpulannya sangat jelas. Kedatangan 9 unit Bayraktar Akinci di akhir 2027 adalah pernyataan perang terhadap ketertinggalan teknologi. Indonesia tidak lagi bermain di liga amatir. Dengan anggaran 10 triliun, kita membeli waktu, kita membeli teknologi, dan yang paling penting, kita membeli rasa aman untuk generasi mendatang. Akinci bukan sekedar drone, ia adalah simbol kebangkitan alutsista TNI yang modern, efisien, dan ditakuti di kawasan. Namun, seperti biasa, di balik kecanggihan mesin, selalu ada perdebatan yang menarik untuk dikupas. Bagaimana menurut kalian? Apakah uang 10 triliun ini sudah dikelola dengan benar untuk membeli Akinci? Atau kalian merasa ada alutsista lain yang lebih mendesak untuk dibeli? Apakah kalian yakin SDM kita sudah siap menerima transfer teknologi tingkat tinggi ini? Atau kita hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri? Jangan simpan pendapat kalian di kepala, sampaikan argumen terbaik kalian. Apakah ini sebuah kebanggaan yang nyata? Atau hanya sekedar gaya-gayaan di tengah tantangan ekonomi? Silahkan sampaikan analisis kalian dan seperti instruksi di awal, silahkan baku hantam secara cerdas di kolom komentar. Sampai jumpa di analisis geopolitik berikutnya. Salam kedaulatan.